Iya, Feni, begitulah serunya. Bagaimana latihan tembak di Makobrimob? Seru sekali, memang saat ini sudah bersama saya Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Pak Hengki AKBP Hengki Haryadi. Pak Hengki, bisa langsung diceritakan saja, ini sebenarnya latihan tembak dari aparat tim khusus pemburu preman dari Polres Jakarta Barat ini sementara melakukan aksi apa, Pak? Bisa diceritakan? Jadi memang kita secara rutin melakukan pelatihan ya setiap minggu pada tim pemburu preman, memang karena ancaman yang dihadapi di lapangan adalah selain kejahatan yang berintensitas tinggi, dalam hal ini adalah menghadapi kejahatan bersenjata, juga menghadapi preman-preman ini yang tidak jarang juga menggunakan senjata. Pada pelatihan ini kita laksanakan tembak barikade ya. Di sini bagaimana personil pemburu preman harus mampu atau memiliki profesionalitas dalam keterampilan bersenjata api. Kita latihkan bagaimana tim pemburu preman ini menggunakan sudut-sudut sempit dalam melakukan penembakan dalam operasi penegakan hukum dalam rangka melumpuhkan daripada tersangka ini. Gitu. Baik, Pak Hengki, bisa mungkin gambarannya ini sementara apa, Pak? Ada 2 tim khusus pemburu preman yang sementara melakukan penggerebekan atau seperti apa, Pak? Jadi di sini kita lihat ada 1 tim pemburu preman yang secara bergantian melakukan pelatihan. Di sini diasumsikan di medan terbuka ya. Medan terbuka, kemudian masuk ke dalam wilayah di mana tim pemburu preman dalam hal ini personilnya mampu menggunakan sudut-sudut sempit dalam melakukan penembakan dalam rangka melumpuhkan tersangka. Tujuan dari pelatihan tembak setiap Sabtu, setiap pekannya dari tim pemburu preman Polres Jakarta Barat ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya tentunya untuk meningkatkan profesionalitas dan keterampilan dalam menggunakan senjata api di sini, karena memang kita latihkan salah satunya adalah keterampilan penggunaan senjata api ini. Ya. Bisa diceritakan kembali, Pak, ini sebenarnya simulasinya sementara apa ya? Kalau bisa saya lihat ini sudah ada 1 orang pelatih, Pak ya, mungkin dari Gegana Makobrimob. Ya. Sementara apa mungkin Bapak bisa ceritakan? Jadi dalam hari ini kita adakan 3 fase pelatihan. Yang pertama pelatihan tembak barikade di medan terbuka. Kemudian nanti akan kita saksikan di mana tim pemburu preman dalam melaksanakan patroli ya dihadang ataupun mendapatkan gangguan dari kelompok bersenjata api. Apakah itu perampokan ataupun justru preman itu sendiri. Dan ketiga juga akan fase ketiga adalah pelatihan penggerebekan di ruang tertutup. Ya, kita akan saksikan nanti semuanya. Menarik sekali, Pak. Ini dilakukan setiap Sabtu, Pak ya. Bisa diceritakan di Makobrimob saja atau di mana, di tempat lain? Untuk close quarter battle kadang-kadang atau pertempuran jarak ini juga pelatihan bela diri di Makobrimob. Oke, seru sekali ya kalau kita dengar suara tembakan. Kalau mungkin orang yang tidak biasa itu seru tapi deg-degan juga ya, Pak ya. Ini bisa diceritakan dari jenis pistolnya mungkin yang diperlengkapi oleh tim dari Polres Jakarta Barat kepada tim pemburu preman ini apa, Pak? Tim khusus kita menggunakan senjata api di sini bisa kita lihat adalah M16 ya, A1, dan juga kita ada pistol di sini, pistol organik Polri ya, dan di sini kita latihkan saat ini adalah menggunakan senjata panjang ataupun senjata M16 A1 itu. Kalau kita melihat ada latihan di tempat terbuka, maksudnya saat ini ada 3 kan ya Bapak ceritakan tadi, bahwa ada di tempat terbuka, ada di tempat tertutup. Memang seperti itu gambaran aksi premanisme yang terjadi di DKI Jakarta. Apakah memang banyak kemudian aksi premanisme di jalanan, misalnya kejahatan di jalanan, pemerasan begitu Pak, dan seperti apa itu mungkin Pak Hengki bisa ceritakan? Jadi perlu kami jelaskan bahwa latihan kami asumsikan sebagai medan yang sebenarnya ya, karena kami sampaikan di sini juga tim pemburu preman ini tugasnya selain daripada menghadapi preman-preman yang menggunakan senjata api, dan juga kita menghadapi kejahatan-kejahatan berintensitas tinggi yang menggunakan senjata api juga. Oleh karenanya tentunya kita harus lebih siap ya, baik dari fisik, mental, kemampuan, dan juga peralatan yang perlu kita latihkan secara berkesinambungan. Ada berapa orang kalau bisa tahu Pak? Ini saya lihat
anggota-anggotanya dengan badan tegap ya Pak ya, dan postur tubuh maksudnya yang memang tentu di luar atau lebih dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Artinya mereka tentu orang-orang pilihan kalau kita bisa katakan, bahkan ini merupakan anggota elit Pak ya di Kepolisian Polres Jakarta Barat. Ada berapa orang di bawah naungan Bapak? Kita ada 30 personil yang kita seleksi dari jajaran Polres Metro Jakarta Barat ya. Jadi kita seleksi dari maupun menembaknya. Pak, ini nampaknya semakin siang, semakin seru. Kalau tadi kita saksikan itu dari lapangan, artinya menyebarkan aksi premanisme bisa saja terjadi di lapangan terbuka di DKI Jakarta. Ini saya saksikan dari dalam mobil Pak ya. Itu memang sering kejadian seperti itu juga Pak? Jadi kita asumsikan bahwa pada saat melaksanakan patroli, preman mendapatkan gangguan dari para pelaku kejahatan, apakah ini perampokan dan juga preman yang menggunakan senjata api, kemudian langsung diadakan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Kalau boleh tahu Pak, pengalaman Pak Hengki di Polres Jakarta Barat, pernah kejadian seperti ini atas kasus apa mungkin Pak? Tim berburu preman diantaranya juga pernah melakukan pengungkapan ataupun penangkapan tersangka kasus berintensitas tinggi, yaitu perampokan senjata api pada saat itu, dan juga kita pernah melaksanakan pembebasan sandera penculikan oleh terhadap warga negara asing pada saat itu. Kita juga pernah melakukan penangkapan terhadap tersangka-tersangka yang melakukan penembakan terhadap warga negara asing. Kita berhasil mengamankan beberapa tersangka, dan juga kita pernah menangkap gembong preman tangan kanan Hercules ya. Itu yang korbannya mencapai ratusan, kita tangkap atas nama Bobby, dan kita dapat sita 6 senjata api baik rakitan maupun pabrikan. Oke, sebelum ke preman kelas kakap mungkin yang Bapak baru saja sebutkan, kita saksikan ini menarik sekali ketika ada anggota tim pemburu preman yang mengamankan 2 terduga ya preman. Di mana ini Pak, bisa diceritakan? Jadi ini kita asumsikan seperti yang kami sampaikan tadi, sedang melaksanakan patroli tim pemburu preman, kemudian mendapatkan gangguan ataupun serangan daripada kelompok bersenjata api, apakah itu perampok maupun preman, sehingga kita adakan pengejaran dan melumpuhkan tersangka. Oke, terima kasih Pak Hengki. Kita mungkin jeda sebentar dan tempat Pak ya, tidak hanya mungkin di Jakarta Barat. Nah, ini latar belakangnya sebenarnya apa sih Pak dari Polres Jakarta Barat punya inisiatif untuk membentuk tim khusus yang merupakan orang-orang terpilih Pak dari unit reserse kriminal umum? Memang tim pemburu preman baru dibentuk pada tanggal 2 Juli 2013 ya oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Fadil Imran. Ini dalam rangka menyikapi keresahan masyarakat ya. Karena wilayah Jakarta Barat ini memang banyak, kemudian kami lihat di sini banyak yang menggunakan senjata tajam dan senjata api, dan juga pemerasan terhadap para pengusaha. Dan juga di sini memang banyak keresahan masyarakat yang kita sebut sebagai fear of crime. Sangat takut mendengar kata preman, masyarakat sangat takut. Oleh karenanya dibentuklah tim ini dalam rangka memberikan atau menghilangkan rasa keresahan masyarakat tersebut, dan juga melakukan penegakan hukum dengan prinsip memberikan deterrence, efek jera pada para pelaku ini secara spesialis maupun secara generalis, buat para pelaku dan masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh para preman ini. Oke, kalau kita tahu tadi juga mungkin dari juga Bapak sudah sebutkan ada beberapa preman kelas kakap ya Pak ya yang sudah berhasil ditangkap. Ini tentu merupakan prestasi. Kita sebut saja ada John Kay, ada Hercules. Kalau warga biasa mendengar nama mereka saja sudah cukup takut. Nah ini Pak sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Artinya saat ini memang ada beberapa dari mereka yang menunggu vonis atas beberapa kasus. Kalau kita melihat atas kasus Hercules Pak, di mana kemarin baru saja diumumkan atau ditetapkan dari jaksa, dituntut 5 tahun penjara atas kasus pemerasan dan juga tidak pencucian uang ya Pak ya. Ini antisipasi dari pihak Polres Metro Jakarta Barat apa? Kita akan terus melakukan pengamanan terhadap jalannya persidangan. Namun di sini kita sesuai dengan prinsip kami ya, di Jakarta Barat kita melakukan penangkapan terhadap Polres ini. Kami tidak pernah melihat apakah preman tersebut menjadi agenda ataupun preman tersebut ditakuti. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Oleh karenanya ini ada penangkapan
sesuai dengan prinsip kami, yaitu memberikan efek jera dan menjadi contoh buat masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan preventifisme seperti jaringan Hercules ini. Sehingga kita terapkan yang pertama kali terhadap Hercules ini selain pemerasan sebagai predikat crime, kami juga terapkan pasal pencucian uang, sehingga kami harapkan Hercules mendapatkan vonis yang setimpal. Ya, terbukti ya bahwa track record Hercules selama ini melakukan penyerangan terhadap kantor Indopos, melakukan pemukulan terhadap warga masyarakat, termasuk ada petugas juga di sana, petugas polisi yang pernah dikeroyok oleh kelompok Hercules, kemudian melawan petugas, itu pasti bulanan. Dan alhamdulillah kita lapis dengan kasus pencucian uang. Ini dituntut 5 tahun dan kami harapkan pada saat vonisnya nanti bisa memberikan rasa keadilan pada masyarakat, diberikan vonis yang tinggi sehingga terasa ada efek jerahnya terhadap pelaku maupun masyarakat meluas. Dan masyarakat semakin percaya dan menghilangkan fear of crime tadi, keresahan tadi. Mungkin selain Hercules, prestasi apa saja mungkin yang lain? Artinya preman-preman kelas kakap juga di ibu kota DKI Jakarta ini yang sudah berhasil diamankan oleh pihak tim pemburu preman. Yang pertama tangan kanannya Hercules, yaitu atas nama Bobby, di mana korbannya sampai ratusan ya. Nah, ini juga kita sita senjata api, ini 6 senjata api baik rakitan maupun pabrikan. Kemudian kita juga melakukan penangkapan terhadap preman-preman yang berkedok ormas di sini. Kita tangkap bukan 1-2, seperti kelompok Raiske 99 orang, Hercules 45 orang kemarin. Organisasi Laskar Merah Putih itu oknumnya ya, itu sampai 144 orang dan lain sebagainya. Dan juga kita juga melakukan pengungkapan kejahatan berintensitas tinggi di sini, seperti perampokan bersenjata api, kita pernah tangkap dan kita sita senjata api juga. Kemudian penculikan terhadap warga negara asing dan kita adakan pembebasan sandranya, ya, itu kita sita juga senjata api. Dan juga penembakan terhadap warga negara asing ya, kita juga sudah melakukan penangkapan beberapa tersangka beberapa waktu yang lalu. Luar biasa berarti prestasi yang telah diraih oleh tim pemburu preman Polres Metro Jakarta Barat ini. Namun kalau kita lihat Pak, ini hanya 30 anggota Bapak tim pemburu preman. Punya kendala apa saja sih Pak yang dijumpai di lapangan? Ya, memang sementara ini yang kita hadapi terutama adalah seperti yang disadari oleh kami ya. Polisi mustahil bisa melakukan menjaga keamanan tanpa bantuan dari masyarakat. Nah, dengan adanya fear of crime tadi, rasa takut masyarakat, kadang-kadang masyarakat takut untuk melaporkan pada pihak kepolisian. Inilah kendalanya. Sedangkan kami selalu siaga 24 jam, ada 3 pos di Jakarta Barat yang selalu bisa merespon cepat setiap laporan yang diharapkan dilaporkan oleh masyarakat itu tadi. Ini salah satu kendalanya. Masyarakat takut. Banyak sekali yang kita hadapi, sebagai contoh kasus penganiayaan terhadap pedagang kopi yang lalu yang sangat sadis di wilayah Kebun Jeruk. Masyarakat terkesan permisif, tidak peduli terhadap terjadinya penganiayaan tersebut ya, yang pada saat itu sangat sadis yang terjadi di Kebun Jeruk. Ternyata mereka sangat takut terhadap preman, ya, sangat takut. Mereka selalu berprinsip, nanti kami laporkan preman ini paling divonis berapa bulan, nggak keluar, mereka melakukan lagi apa jaminan keamanan terhadap kami. Ya, kami pastikan dan untuk menghapuskan itu semua, kami siapkan tim khusus ini sebagai tracking force ya, untuk memberikan efek jera. Kalau memang harus melakukan tindakan keras, kita lakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan juga kami siapkan penyidik, ya, penyidik yang handal di sini selain tracking force tim pemburu preman, penyidik yang handal sesuai dengan prinsip choice of law. Ya. Kami akan terapkan hukum-hukum yang bisa memberikan efek jera terhadap preman-preman ini agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Oke Pak Hengki, kalau memang tadi itu dari internal ya Pak, ini mungkin ke eksternal, ke masyarakat. Apa upaya yang telah dilakukan dari mungkin hal ini tim pemburu preman ataupun dalam hal khususnya Polres Metro Jakarta Barat untuk mengedukasi masyarakat atau mengajak masyarakat tidak takut lagi? Apakah kemudian ada pelatihan-pelatihan, usaha-usaha pencegahan dini atau seperti apa? Ya, tentunya kita dalam hal ini dalam Polres Jakarta Barat kan ada diferensiasi fungsi ya. Selain reskrim juga ada Bimas, Babin Kapolresnya, kemudian patroli ya. Jadi preventif juga kita sampaikan pada masyarakat ya, agar tidak ragu-ragu untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian bila ada anasir-anasir ataupun gejala-gejala terjadinya tindakan premanisme. Dan alhamdulillah sejak dibentuknya tim
pemburu preman ini dan adanya terapi yang keras dalam hal penegakan hukum terhadap preman ini, tingkat premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat ini sangat menurun drastis ya. Dan kita juga senantiasa menjaga, akan kita maintenance situasi ini sehingga kita adakan pelatihan-pelatihan ini setiap minggu terhadap kami. Oke Pak Hengki, tadi kan Pak Hengki bilang kendalanya sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat. Dugaan Bapak karena mereka takut. Tapi mungkin kalau ada hotline number dari Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini tim pemburu preman, itu mungkin lebih memudahkan. Adakah Pak hotline number? Ada, kita sudah siapkan ya, telepon 110, nanti bisa langsung ke Polres Jakarta Barat ya. Kemudian nanti kita akan standby tim pemburu preman di 3 lokasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat yang bisa merespon cepat setiap laporan dari masyarakat. Artinya bisa mengcover wilayah seluruh Jakarta Barat. Oke, terima kasih banyak AKBP Hengki Haryadi selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yang saat ini membawahi ada sekitar 30 anggota